Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a da'watihi li sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina ja'uka bil ifki 'usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm walladzi tawalla kibarahu minhum lahu 'adzabun alim. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum 'adzabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menghayati sebuah kisah yang menjadi salah satu mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pilu yang menimpa kepada istrinya, istri tercinta Nabi Muhammad SAW, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anhuma ajmain. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kejadian ini bermula di bulan Sya'ban tahun ke-5 Hijriah, setelah peperangan dengan Bani Musthalib. Di perjalanan pulang, Sayyidah Aisyah tertinggal oleh rombongan, sehingga hingga pada akhirnya seorang sahabat yang ditugaskan untuk menyisir tempat jalan rombongan bernama Sofwan bin Mu'attal menemukan atau bertemu dengan Sayyidah Aisyah di tempat peristirahatan rombongan ketika itu. Singkat cerita, sesampainya Sofwan dan Sayyidah Aisyah di kota Madinah, langsung kaum munafikin yang ketika itu dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul menyiarkan sebuah fitnah, menyiarkan sebuah kabar yang begitu kejam, yang begitu luar biasa kejamnya kepada Sayyidah Aisyah yang dengan menuduh ia telah berbuat zina dengan Sofwan bin Mu'attal. Fitnah tersebut secara masif langsung tersebar di kota Madinah hingga sampai ke telinga Nabi SAW dan telinga Aisyah radhiyallahu taala anha lewat seorang sahabiat bernama Ummi Mistah. Setelah mengetahui fitnah tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha meminta izin kepada Nabi SAW untuk tinggal di rumah kedua orang tuanya untuk sementara, karena ia merasa butuh ketenangan, butuh seorang yang menguatkan dirinya di kala fitnah yang kejam menimpa dirinya tersebut. Namun setelah lamanya berlalu hingga sejarah mencatat 50 hari berlalu kejadian tersebut, belum ada bukti yang kuat untuk membebaskan Aisyah dari fitnah kejam tersebut. Hingga akhirnya Nabi SAW di hari ke-50 mengunjungi Aisyah untuk menengok dirinya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Amma anti ya Aisyah, lau bari'ti fasayubri'ukillahu, walau almamti bidzanbin fastaghfirillah, wallahu taba alaiki." Begitu kira-kira sabda Nabi kepada Aisyah untuk menenangkan dan bersikap bijaksana dan adil ketika itu di suasana yang tidak tahu memang harus bersikap apa. Namun mendengar perkataan tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha merasa bahwa suaminya Nabi SAW ada sedikit kepercayaan kepada kabar yang sudah
tersebar luas di kota Madinah tanpa ada bukti yang jelas. Karena kekecewaannya tersebut, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Nabi SAW, "Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun." Mengutip Quran surah Yusuf lewat yang mana perkataan tersebut adalah perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Lalu setelah mendengar bahwa keluarganya pun ada sedikit keraguan, sebenarnya dari sisi Aisyah sendiri, dari sisi Aisyah melihat bahwa orang-orang terdekatnya ini sedikit mempertimbangkan perkataan bohong tersebut atau fitnah yang keji tersebut, walaupun mereka sudah tahu bahwa fitnah tersebut muncul dari orang-orang munafik dan fasik di antara kaum muslimin. Menurut Aisyah tidak pantas keluarganya untuk sama sekali mempercayai kabar tersebut. Namun di sisi lain, di sisi kerabat Aisyah, di sisi Abu Bakar istri dan juga Nabi terutama ketika itu memandang bahwa kabar tersebut sudah sangat menyebar begitu masif dan tidak ada bukti untuk membebaskan Aisyah dari tuduhan tersebut, sehingga sikap yang memang ideal ketika itu adalah berusaha untuk tawakuf, berusaha untuk sukut, berusaha untuk tidak mengambil kanan atau kiri, tidak mengiyakan fitnah tersebut atau tidak menolak fitnah tersebut karena tidak ada buktinya memang. Hingga saat-saat yang ditunggu pun tiba. Tidak lama kemudian Nabi SAW mulai menunjukkan isyarat bahwa wahyu telah turun kepadanya. Lalu Nabi SAW langsung mengabarkan kepada Aisyah, "Absyiri ya Aisyah," bahwa Rasulullah berkata, Allah telah membebaskan, laqad bara'allahu ki, Allah telah membebaskanmu dari tuduhan keji tersebut berupa Quran surat An-Nur, innal ladzina ja'uka bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum. Hadirin wa iman rahimakumullah, setelah turunnya ayat tersebut, Nabi SAW langsung memerintahkan kepada sahabatnya untuk menghukum orang-orang yang terlibat dalam penyebaran kabar tersebut. Setelah dihukum, Rasulullah SAW menyisakan kepala mereka, menyisakan pemimpin mereka yang tadi bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, karena memang hukumannya telah Allah tetapkan sendiri dalam Al-Quran nanti di akhirat. Innalladzi tawalla kibarahu minhum lahu adzabun alim. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasannya makhluk paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa taala, sang pengemban risalah, cahaya, sang pembawa cahaya di muka bumi ini dan alam semesta secara luas, Nabi SAW tidak terlepas dari cobaan yang begitu berat. Seperti mana kita ketahui, perjalanan dakwah Nabi SAW dimulai dari kepedihan, dimulai dari penindasan, dimulai dari cobaan, hinaan yang terus silih berganti. Selama 13 tahun beliau harus menanggung rasa sedih, menanggung beratnya di jalan dakwah, berdiri di atas jalan dakwah, mendapat
gangguan dari kerabatnya sendiri, mendapat intimidasi dari kaum Quraisy selama 13 tahun lamanya. Di Madinah sendiri, di Madinah di mana beliau sudah berhijrah, beliau tetap mendapatkan ujian tersebut. Dan salah satunya dan puncak-puncaknya adalah kejadian hadisatul ifki, di mana kejadian ini menyerang personal kepada kesucian istri Nabi SAW, istri tercintanya. Ini sangat mengguncang sekali rumah tangga beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun." Jangan sekali-kali atau mereka orang-orang beriman, janganlah kita mengira bahwa kita tidak akan diuji setelah kita menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW pun diuji begitu. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah kejujuran Nabi SAW dan pembuktian kenabiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa selama 50 hari Nabi Muhammad SAW menanggung kepedihan efek dari fitnah tersebut. Kalau misalkan Nabi Muhammad SAW bisa saja Nabi Muhammad SAW membuat-buat ayat Al-Quran atau menggunakan otoritasnya untuk membuktikan bahwa Aisyah terbebas dari tuduhan tersebut. Tapi karena beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai sifat siddiq dan juga al-amin, percaya dan jujur, maka beliau menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan kepada umatnya apa yang terjadi sebenarnya, apa yang sebenarnya menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Maka para ulama menegaskan bahwa kisah ini merupakan salah satu mukjizat Nabi SAW. Allah memberikan buktinya bahwa Nabi bukanlah seorang pendusta. Nabi bukanlah seorang yang dengan bisa seenak hati merubah atau membuat-buat Al-Quran. Ini merupakan sebuah bukti yang nyata yang Allah sendiri tegaskan kepada kita sebagai manusia bahwa Nabi SAW merupakan utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.